Iya. Ayo terus. Ayo tambah dong. Sedikit lagi ke Bu. Ayo dong. Nah. Terus. Iya terus. Naik ke puncaknya. Naik puncaknya. Nah terus. Naik satu lagi. Naik. Yang di bawah di. Ya tambah satu lagi. Ya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimana saja berada, berjumpa kembali bersama Oyong PI TV. Baik sahabat, tadi sudah kita lihat cuplikan lomba panjat pinang yang biasa kita adakan di setiap tanggal 17 atau di setiap kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sahabat, banyak orang kita mengira bahwa lomba panjat pinang itu hanya merupakan hiburan semata di dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi tahukah sahabat, sejarah lahirnya dari panjat pinang tersebut? Baik sahabat, kali ini kita akan membahas tentang awal lahirnya sejarah dari panjat pinang tersebut. Baik sahabat, panjat pinang itu sendiri berasal dari zaman pemerintahan ketika kolonial Belanda masih berkuasa di Indonesia. Jadi sahabat, waktu itu kolonial Belanda memerintahkan seluruh negara atau jajahan negara kolonialnya untuk mengadakan atau memperingati Hari Koninginnedag, ya, Koninginnedag setiap tanggal 31 Agustus. Ini mereka laksanakan guna untuk menghormati hari kelahiran dari Ratu Belanda waktu itu yang bernama Wilhelmina Helena Paulina Marie van Oranje. Panjang namanya sahabat ya. Nah, untuk memperingati hari kelahiran dari Ratu Wilhelmina tersebut, maka diadakanlah semacam festival, pesta, bazar yang diadakan oleh pemerintahan kolonial Belanda waktu itu dan diikuti oleh pribumi-pribumi. Dan juga di dalam pesta dan bazar tersebut, karnaval tersebut, diadakan panjat pinang, ya, yang istilah mereka dinamakan dengan deklimat, ya, artinya memanjat tiang yang dilumuri oleh oli ataupun pelicin, ya. Sahabat, waktu itu hadiah yang disediakan, ya, oleh para orang Belanda ataupun orang-orang Belanda waktu itu adalah semacam sembako, ya, seperti beras, kopi, gula, dan sebagainya, yang diikuti oleh orang-orang pribumi kita waktu itu. Sahabat tahu sendiri, waktu itu sembako sangatlah mahal dan jarang didapat. Maka berduyun-duyunlah orang pribumi kita untuk melaksanakan lomba panjat pinang tersebut. Nah, bagi orang Belanda, lomba atau panjat pinang tersebut merupakan suatu tontonan, ya, yang mereka anggap lucu, dan apalagi ketika ada pribumi atau orang kita yang sakitan jatuh, mereka bertepuk tangan sambil tertawa. Jadi mereka, bagi orang Belanda pada waktu itu, panjat pinang itu merupakan suatu tontonan yang lucu, ya, yang dilakukan oleh orang-orang pribumi Indonesia. Jadi sahabat,
Panjat Pinang itu sendiri tidak ada hubungannya dengan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17. Jadi sejarah dari Panjat Pinang itu sendiri adalah dari bangsa Belanda untuk menghibur ya orang-orang bangsawan Belanda waktu itu. Dan juga sahabat, Panjat Pinang waktu itu juga diadakan ketika orang-orang Belanda mengadakan hajatan ataupun pesta-pesta di kalangan mereka. Nah, maka diadakanlah semacam Panjat Pinang tadi yang diikuti oleh banyak orang pribumi sambil memperebutkan hadiah-hadiah yang mereka sediakan. Jadi sahabat, mungkin kita beranggapan Panjat Pinang itu hanya sekedar sarana hiburan dalam menyambut pesta kemerdekaan. Tapi sebagian orang itu juga merasa seperti penghinaan bagi bangsa sendiri oleh bangsa Belanda waktu itu. Dan ini pernah ditolak oleh bangsa kita ya. Panjat Pinang ini pernah ditolak oleh bangsa kita. Ya, tapi semua penilaian ini tergantung dari pandangan sahabat sendiri. Apakah ini sebuah sarana hiburan atau sebuah pelecehan? Kita silahkan, kami persilakan kepada sahabat-sahabat YouTube untuk menilainya. Baik, sahabat, demikian saja sekelumit kisah ya dari awal mula lahirnya Panjat Pinang ini di Republik ini. Yang jelas sejarahnya tidak ada hubungan sama sekali dengan memperingati hari kemerdekaan kita. Baik, kami hanya menyampaikan, mengabarkan, silahkan sahabat YouTube untuk menilai baik dan benarnya. Baik sahabat YouTube, dan kalau sekiranya informasi ini berkenan, silahkan di-share, like, subscribe, dan tentu saja komen ya. Baik, akhir kalam dari kami, Oyong Via TV, kami hanya dapat mengabarkan tentu sebatas kemampuan kami. Akhirul kalam dari kami, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.